Selamat pagi anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas atau belajar tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Dan nanti juga kita akan membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Baik anak-anak, silahkan siapkan buku tulis, catatan, agar nanti jika ada hal-hal yang penting, anak-anak bisa langsung mencatat di buku kalian masing-masing. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Membandingkan bilangan pecahan. Perhatikan letak pecahan pada garis bilangan berikut ini. Sebenarnya, peletakan pecahan pada garis bilangan itu seperti ini ya. Jadi 0, kemudian kalau ke sana positif, kalau ke arah kiri itu negatif. Atau bisa juga kita artikan bahwa sama seperti garis bilangan pada bilangan bulat, yaitu semakin ke kanan nilai pecahan itu semakin besar, sedangkan semakin ke kiri nilai pecahan itu semakin kecil. Dari garis bilangan di atas ini, dari garis bilangan ini kita peroleh bahwa pecahan 3/4, 3/4 di mana? Ini 3/4. Letaknya di kanan 1/4. Karena 3/4 letaknya di kanannya 1/4, maka akibatnya 3/4 itu lebih besar dari 1/4. Ya. Nah, bisa juga kita menghitungnya adalah 3 ya dikali silang ini kalikan ini. Kemudian yang ini kalikan ini. Artinya 3 dikalikan 4 itu lebih besar daripada 1 dikali 4. Dan itu benar bahwa 12, ya, hasil perkalian adalah 12, itu lebih besar daripada 4. Ya, seperti itu. Pecahan negatif 2/4, negatif 2/4 itu letaknya di sebelah sini. Ya, letaknya di sebelah kanan daripada negatif 5/4. Artinya, karena ini letaknya di sebelah kanan, maka negatif 2/4 ini lebih besar daripada negatif 5/4. Atau bisa kita tuliskan juga dikalikan silang ya, ini kalikan ini kalikan ini. Negatif 1 dikalikan 4 itu lebih besar daripada negatif 5 dikalikan 4. Gitu. Mohon maaf, ini bukan negatif kali 4, tapi dikalikan 2. Gitu. Jadi negatif 10. Seperti itu. C, pecahan 6/4 letaknya di sebelah kiri daripada 9/4. Artinya 6/4 ini lebih kecil daripada 9/4. Gitu. Ya, sama seperti itu. Kemudian pecahan negatif 9/4 letaknya di sebelah kiri daripada negatif 7/4. Akibatnya negatif 9/4 ini lebih kecil daripada negatif 7/4. Atau bisa kita hitung 9 dikalikan negatif 9 dikali 4 itu lebih kecil daripada negatif 7 dikalikan 4. Gitu. Lanjut ya anak-anak ya. Oke. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa misalkan diketahui pecahan A per B, C per B, dan C per D dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Ya, membandingkan pecahan penyebut sama itu caranya mudah ya, jika penyebutnya sama ya, jika penyebutnya sama. Ya, ini kan sama-sama B. Itu mudah, kita tinggal melihat pembilangnya saja ya. Kita tinggal melihat apa? Pembilangnya saja. Mana pembilangnya lebih besar kan gitu. Nah, ini A kurang dari C, berarti ini lebih kecil daripada C per B. Kalau seandainya A lebih besar daripada C, maka A per B itu lebih besar daripada C per B. Itu untuk yang penyebutnya sama. Nah, bagaimana jika penyebut berbeda? Nah, tinggal seperti ini. Seandainya ada A per B dibandingkan dengan C per D, ya, kita tinggal mengalihkan saja A dikalikan D, C dikalikan B. Mana nanti hasil yang lebih besar kan gitu. Misalnya nih saya kasih contoh. Misalnya contohnya seperti ini. Contoh misalnya. Misalnya saya punya 2/3 dibandingkan dengan 5/7 misalnya. Bagaimana? Ya sudah. Kan ini penyebutnya beda. Maka tinggal kita kalikan saja. 2 ya, tinggal 2 dikalikan 7. Sedangkan yang 5 dikalikan dengan 3. Intinya menyilang. Gitu. Nah, berapa ini 2 kali 7? 14. Yang ini
15. 14 dengan 15 itu lebih besar mana? Lebih besar 15. Artinya 14 itu lebih kecil daripada 15. Oh, berarti 2/3 itu lebih kecil daripada 5/7. Seperti itu saja, anak-anak. Gitu. Bagaimana kalau bilangan negatif? Misalnya, saya punya negatif 3/7 dibandingkan dengan negatif misalnya 6 per berapa? 6 per negatif 6/5 gitu saja deh. Yuk, bagaimana caranya? Ya, mudah saja. Tinggal kita kalikan silang. Nah, negatifnya ikut yang mana? Nah, kita sepakati saja negatif, ya, negatif ikut atas gitu aja. Berarti apa? Negatif 3 dikalikan 5 itu akan dibandingkan dengan yang negatif 6 dikalikan 7. Ya, 7. Negatif 5 kali 3 berapa? Negatif 15 dibandingkan dengan negatif 6 kali 7 negatif 42. Maka negatif 15 lebih besar daripada negatif 42. Maka ini lebih besar. Seperti itu saja caranya, anak-anak. Bisa dipahami ya? Oke. Lanjut. Mengurutkan bilangan pecahan. Bilangan-bilangan pecahan dapat diurutkan dengan cara apa? Mengubah bilangan-bilangan pecahan tersebut menjadi pecahan yang sejenis. Lalu membandingkannya, kemudian mengurutkannya bilangan pecahan tersebut dari yang terkecil atau dari yang terbesar sesuai permintaan. Contohnya, Bu Santi sedang belanja telur, terigu, dan gula. Ia membeli setengah kilogram telur, 3/4 kilogram terigu, dan 0,4 kilogram gula. Urutkan belanjaan Bu Santi dari yang paling berat. Kita punya pecahannya adalah setengah, 3/4, dan 0,4. Nah, sebelumnya di sini pecahannya kan belum sejenis ya. Di sini pecahan biasa, tapi di sini pecahan desimal. Maka ini dirubah juga ke bentuk pecahan biasa. 0,4 kan jadi 4/10 ya. Mengubah dari pecahan desimal ke pecahan biasa silahkan belajar lagi dari buku-buku SD karena ini di SD sudah diulang-ulang beberapa kali, bahkan berkali-kali ya. Nah, sehingga kita sudah punya pecahan sejenis, yaitu siapa? Setengah, 3/4, dan 4/10. Di sini ya, setengah, kemudian 3/4, kemudian 4/10. Itu penyebutnya belum sama ya, belum sama. Karena belum sama, tentunya kita harus menyamakan. Bagaimana menyamakan? Maka kita cari bilangan yang bisa membagi habis 2, 4, dan 10. Berapa? Yaitu 20. 20 kan bisa bagi 2, 20 bisa bagi 4, 20 bisa bagi 10. Atau kata lainnya adalah untuk menyamakan penyebut yang kita cari apa sih? Ya, untuk menyamakan penyebut ya kita cari KPK. Bagaimana cara mencari KPK? Silahkan anak-anak buka buku SD-nya. Karena mencari KPK sudah diulang-ulang beberapa kali, bahkan berkali-kali di materi SD kemarin. Oke, maka KPK dari 24 dan 10 itu adalah 20. Maka bagaimana cara selanjutnya? Ya sudah, maka kita samakan menjadi 20 semuanya. Nah, sehingga setengah bisa jadi 20, 2 bisa jadi 20 kan berarti dikali 10, maka 1 juga harus dikalikan 10. 24 biar jadi 20 kali 5, maka 3 juga harus kalikan 5. 10 biar jadi 20 dikalikan 2, maka 4 juga harus kalikan 2. Maka kita peroleh apa ini? Ya, maka kita peroleh 10/20, kemudian 15/20, kemudian kita peroleh 8/20. Seperti itu. Ya, ini tadi. Jadi urutan bilangan yang dari yang paling berat tuh siapa? Bentar, mohon maaf. Berarti siapa yang dari paling berat siapa? Nah, berarti 10/20 itu milik siapa? Milik setengah. 15/20 milik 3/4. Oh, berarti urutannya adalah 3/4 dulu, kemudian 1/2, baru terakhir yang 4/10. Artinya 3/4 itu milik terigu,
kemudian selanjutnya milik telur, kemudian terakhir gula. Seperti itu. Oke ya, lanjut. Penjumlahan pecahan ya. Pecahan, cara menjumlahkannya sebenarnya mudah ya. Ada dua macam soal atau persoalan. Yang pertama jika penyebut kedua pecahan sama dan yang kedua penyebut kedua pecahan berbeda. Kalau penyebut kedua pecahan sama berarti yang dijumlahkan tinggal pembilangnya ini saja. 1 ditambah 2 sama dengan 3, sedangkan penyebutnya tetap. Sedangkan untuk yang penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya dulu. 2 dengan 3 disamakan menjadi 6. Tadi ya, menyamakan penyebut tadi mencari apa sih? Mencari KPK. Selanjutnya, tadi sudah dijelaskan ya caranya bagaimana. Tinggal 6 bagi 2, itu atau 2 menjadi 6 itu kali 3, maka 1 ini juga harus dikalikan 3. Yang ini, 3 bisa jadi 6 kali 2, maka ini juga kalikan 2. Maka hasilnya seperti ini. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, berarti cara yang atas sama. Tinggal menjumlahkan pembilangnya menjadi 5/6. Ingat ya, dalam penjumlahan itu apa? Penyebut tidak ikut dijumlahkan ya. Ini anak-anak harus ingat ya. Artinya jika saya punya 3/6 ditambah 2/6 ini bukan berarti menjadi 5/12 ya. Bukan seperti itu ya. Sehingga yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. Oke ya. Hingga bisa kita simpulkan bahwa penjumlahan pecahan berpenyebut sama dapat dilakukan dengan menjumlahkan pembilangnya dan penyebutnya tetap. Sedangkan penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kemudian menjumlahkan pembilangnya dan penyebutnya tetap. Oke, lanjut di pengurangan pecahan. Sebenarnya sama anak-anak ya. Untuk pengurangan juga sama. Kalau penyebutnya sama, tinggal pembilangnya yang dikurangi ya. Kalau penyebutnya berbeda, maka penyebutnya disamakan dulu, baru pembilangnya yang dikurangi. Ya, gitu. Ini mohon maaf belum kita ganti. Harusnya hasil pengurangan. Ini juga sama, bukan hasil penjumlahan tapi hasil pengurangan kedua pembilang. Jadi intinya seperti itu anak-anak. Ya. Kalau belum sama penyebutnya berarti harus disamakan. Gitu. Sama untuk pengurangan juga yang dikurangkan hanya pembilangnya saja. Penyebutnya harus tetap tidak boleh ikut dikurangkan. Gitu ya. Oke, kesimpulannya juga sama. Penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Maksudnya seperti apa? Nah, misalnya kita sekarang bicara tentang yang bilangan pecahan desimal ya. Desimal karena ini masih beberapa anak yang salah. Nah, dalam pecahan desimal itu letak koma harus diluruskan. Artinya koma dengan koma harus jejer seperti ini. Ya, harus jejer seperti ini. Gitu. Sehingga 0,73 ditambah 0,21 ya komanya letaknya di sini. Tinggal 3 tambah 1, 4. 7 tambah 2, 9. 0 tambah 0, 0. Sehingga ini tambah ini hasilnya 0,94. Nah, contoh lain ini 12,63 dikurangi 0,231. Tidak boleh kita menuliskannya 12,63 karena sama-sama 4 digit tinggal 0,231 dikurangi. Nah, ini enggak boleh, tidak boleh. Nah, gimana yang benar? Nah, letak komanya harus sama ya, atas bawah, harus jejer atas bawah. Sehingga 12,63 kan awalnya kan 12,63 dikurangi, nah komanya di sini, depan koma ada 0, kemudian 231. Lah kok bilangan yang sini nggak ada? Nah, kalau tidak ada bilangan yang di sini, tinggal kita tambahin 0 saja, selesai. Baru dikurangkan ya, baru dikurangkan sama 0 kurangi 1 kan nggak bisa. Pinjam 1, 10 kurangi 1, 9 dan seterusnya. Sini tadi tinggal 2 kan? 2, 6, 2 kurangi 3 kan nggak bisa, minjem dari 6, 1, sehingga 12, 12 kurangi 3, 9, dan seterusnya. Anak-anak sudah bisa pasti, sehingga hasilnya adalah 12,399, seperti itu. Contoh lain misalnya saya punya 2,62 gitu aja. Dikurangi misalnya berapa?
0,05 misalnya. Itu atau ditambah 10,05 gitu. Berarti 10,05. Nah, ini komanya di sini kan. Duanya berarti di mana? Di sini 6, di sini 2. Sudah. Normal saja. 5 tambah 2, 7, 0 tambah 6, 6, 0 tambah 2, 2, 1 tambah 0, 1. Komanya di mana? Ya, ikut di bawah sini, enggak berubah. Sekali lagi, koma tidak berubah. Jadi selalu ngikut. Kalau dia di bawah sini, di bawah sini terus. Jangan digeser di sini, ya, atau jangan digeser di sini, itu salah. Itu sehingga ikut terus. Begitu ya anak-anak semuanya ya. Oke. Saya kira anak-anak paham untuk ini karena ini hanya sekedar mengingatkan saja. Contoh soal operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Pak Romi mempunyai sebidang tanah. 1/3 dari luas tanahnya digunakan untuk bangunan. Ya, katakanlah Pak Romi ini mempunyai sebidang tanah, berarti kan punya 1/3-nya digunakan untuk apa ini? Bangunan. Berarti ini kan dikurangi 1/3. 25%-nya untuk kolam, berarti dikurangi 25%-nya. Sisanya, berarti sisa pengurangan ini untuk kebun. Ya sudah, tinggal pengurangan seperti ini. Caranya bagaimana? Ya ini, 1 dikurangi 1/3 kurangi 25%. 25% ini belum sejenis ya, maka ini dijadikan pecahan. Jadinya adalah 25/100. Maka 1 ini bisa kita rubah menjadi 3/3. Kok bisa? Bisa. Ya, 3/3 itu kan hasilnya 1. 4/4 hasilnya 1. 6/6 hasilnya 1. Kenapa kita memilih 3/3 enggak 6/6? Apa alasannya? Ya, karena kita mengikuti pecahan yang lain. Pecahan yang lain penyebutnya adalah 3. Maka kita ambil yang 3/3. Supaya apa? Tujuannya agar nanti tidak perlu menyamakan penyebut lagi. Kan gitu? Ya sudah. Maka tinggal dikurangi 25/100. 3 dikurangi 1, ketemunya adalah 2/3 dikurangi 25/100. Tinggal kita samakan penyebutnya kan sebenarnya. Yang gini. 3 dengan 100 disamakan jadi berapa? KPK-nya 300. 3 biar jadi 300 kan dikali 100, maka 2 ini juga harus dikalikan 100. 100 biar jadi 300 kali 3, maka 25 juga harus kalikan 3. Sehingga kita peroleh bahwa 200/300 dikurangi 75/300. 200 kurangi 75 hasilnya adalah 125. Ini bisa kita sederhanakan dengan cara semuanya atau pembilang maupun penyebut sama-sama dibagi dengan 25. 125 bagi 25 ketemu 5. 300 dibagi 25 ketemu 12. Jadi bagian yang digunakan untuk kebun adalah 5/12. Contohnya seperti itu anak-anak semuanya. Oke, bisa dipahami ya untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah memperhatikan, mencermati, dan menonton video kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa diterima dengan baik, bermanfaat untuk teman belajar anak-anak semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata atau terlalu cepat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.